Melihat kembali kampung halaman, ini adalah salah satu sudut di desa Kecamatan Puring. Kali ini kita akan mulai dari Kedalaman Kulon. Kita akan memasuki sebentar lagi ada Pasar Weton Wetan, masuk Kecamatan Puring. Ya, kalau arah ini ada pertigaan di depan saya. Kalau arah terus atau ke kanan ya, di depan Pasar Weton ini akan menuju ke arah Buayan, tapi kalau ke kiri ke arah Suwuk atau lokasi wisata Suwuk, atau ke Jalan Daendles, atau kalau ke kiri ke CLSS jalur lintas selatan, yaitu yang ke kanan ke Buayan, ke kiri kita menuju ke arah Suwuk. Ya, kita berada di Pasar Weton Wetan, atau tepatnya di Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Ini adalah kondisi pedesaan di tahun 2023. Pagi hari sekitar pukul 9. Cukup lengang karena banyak orang beraktivitas di ladang atau di sawah, dan anak-anak remaja sekolah tentunya. Ya, kita ini berada di posisi Desa Weton, atau tepatnya Weton Wetan, Kecamatan Puring. Di tahun 2023 ini jalan kabupaten ini ya, jalan kabupaten yang menghubungkan kecamatan-kecamatan. Ya, ini posisi menuju ke arah selatan, ke arah beberapa pantai. Ya, kalau ke arah selatan ini seperti ini menuju ke arah pantai. Antara lain ada pantai Jeriwik, ada juga pantai Suwuk yang terkenal. Ya, kita berada di Desa Weton. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki pertigaan. Di depan saya sudah ada pertigaan. Ya, sebentar lagi ada pertigaan Daendles. Ya, kalau di sebelah kiri saya sudah Desa Banjarjo. Nah, ini adalah pertigaan Jalan Daendles yang kalau ke kiri ya, ke Daendles ini. Nah, itu. Ya. Kemudian kita berada di Desa Tambak Mulyo, Kecamatan Puring. Sebelah kiri dan kanan saya adalah areal persawahan. Ini adalah rekaman di tahun 2023. Sudah banyak perubahan tentunya. Yang tadinya sawah sekarang sudah penuh ditumbuhi dengan gedung-gedung bisnis. Mereka berusaha untuk membuka usaha pertokoan dan dimulai sembako, pertanian. Ini adalah SD ya, SD Tambak Mulyo 1, SD negeri. Ya, kita berada di atas jalan menuju ke selatan ini. Arahnya ke selatan. Ya. Kalau terus saja kita mengikuti jalur ini ke selatan, kita akan sampai ke pantai. Dan kalau ke kanan nanti ke pantai Suwuk, ya, lokasi wisata Suwuk. Kita berada di pasar sore. Ini dulu pasar ya, pasar sore Desa Tambak Mulyo. Ya, kita kembali lagi ke pertigaan Jalan Daendles. Kita akan mencoba menyelusuri. Ini adalah ujung dari Jalan Daendles paling barat, mentok ya di sini. Nah, kalau ke kiri, nah ini arah ke timur. Ya, kiri ini Jalan Daendles yang terus. Kalau terus saja kita nanti akan sampai ke Bocor atau Pondok Pesantren, Ambal, Mirit, dan sampai ke Jogja. Ini Jalan Daendles. Posisi di tahun 2023. Ini Desa Banjarjo yang cukup panjang. Desa Banjarjo ini salah satu desa yang dilewati Jalan Daendles. Ya, kondisi lingkungan, tumbuhan ya masih seperti dulu. Mungkin dari zaman Belanda juga mungkin kondisinya seperti ini. Cuma bedanya dulu jalannya tidak beraspal, kalau sekarang beraspal. Tapi kalau ditutup
ditumbuhi rindang pohon. Nah, mungkin iya sama, dari dulu juga rindang kayak gini, seperti ini. Mungkin dulu banyak pohon-pohon besar ya, seperti pohon asem ya. Tapi sekarang pohon asem mungkin banyak ditebang. Ini jalan Daendels ya. Ya, ini SD Banjarjo. Ya, ini jalan Daendels terus ke arah timur. Ya. Ya, sudah mulai nampak. Kalau zaman dahulu masih areal persawahan kanan kiri, dan sekarang juga masih areal persawahan, walaupun ada beberapa orang mencoba untuk membangun rumah, warung kecil-kecilan. Ya, kalau zaman dahulu mungkin zaman sebelum 90-an, kanan kiri ini masih sawah gaga ya, sawah koko. Sawah koko itu adalah sawah tak ada hujan. Kalau sekarang dengan berkembangnya banyak teknologi pertanian, maka jenis-jenis tanaman menjadi pilihan masing-masing penduduk. Ada yang menanam jagung, buah jambu kristal, ada yang pepaya, jeruk, kacang, ada yang juga tetap padi. Banyak sekali ya pilihan-pilihan. Kalau zaman dahulu mungkin satu warna homogen dulu ya. Ya, ini juga kita memasuki masih desa Banjarjo. Ada juga di sini pertokoan. Ya, terus saja kita berada di arah timur, kondisi lengang ya, karena ini memang jam-jam bukan jam sibuk, tapi jam orang-orang memang bekerja. Mungkin ibu-ibu yang punya anak kecil masih mengantar ke PAUD, ke TK, dan menunggu di sana, sedang bapak-bapak berada di ladang. Dan ibu-ibu yang lainnya juga mungkin pergi ke ladang juga atau pergi ke pasar. Posisi berada di atas jalan Daendels, desanya desa Banjarjo ya, kecamatan Puring. Posisi menuju ke arah timur dari barat tadi ya, dari barat. Nah, mungkin ya, ini mungkin saja sejak zaman Belanda juga kondisinya seperti ini, penuh tumbuhan rindang pohon di kanan kiri ya, rindang pohon di kanan kiri gitu ya. Dan mungkin dulu berbedanya adalah dulu bukan aspal, tapi kalau sekarang sudah aspal. Dan dulu mungkin kanan kiri itu belum ada rumah, masih lebat dengan pohon, karena kebiasaan zaman dulu itu orang tidak mau membuat rumah di tepi jalan karena resiko untuk dirampok atau digarong ya begitu cepat. Tapi kalau rumah itu jauh dari jalan ya, orang sudah terlebih dahulu tahu, pemilik rumah sudah tahu ada orang jahat atau apa, sudah tahu dari balik jendela. Ini desa Banjarjo, dan ini SD Banjarjo juga. SD Banjarjo kecamatan Puring, dan lengang tidak ada. Kenapa lengang? Karena memang ada jalur di selatan yang lebih besar dan lebih halus jalannya, namanya jalur JLSS. Sama juga arahnya ke timur barat atau barat ke timur. Jadi ini juga jalan arah barat ke timur ya, tapi di selatannya juga ada ya, sekitar mungkin tidak sampai 1 kilo dari jalan Daendels ini ada JLSS, jalur lintas selatan ya, berada di atas jalan Daendels. Sekarang kita ya sudah banyak perumahan ya. Terus saja nanti kita akan berada di perempatan Pasar Renteng ya. Karena disebut Pasar Renteng karena memang di situ tempat bermukim atau tempat mangkalnya, base campnya orang-orang jualan renteng. Renteng itu daun dari kacang ya, kacang rolo. Renteng ini digunakan untuk pakan ternak sapi atau kambing ya. Kita berada di atas jalan Daendels, tepatnya di desa Banjarjo, kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, di tahun 2023 ya. Terus sebentar lagi kita akan memasuki perempatan. Perempatan ini sangat rawan kecelakaan karena dikiranya orang itu bukan perempatan,
Jadi orang yang melalui jalan ini selalu ngebut tancap gas. Ternyata di depan ada perempatan yang kalau ke kiri ke Pasar Puring atau ke kota kecamatan Puring, ke kanan itu nanti ke Pantai Bopong. Ya, kalau saya menyebutnya perempatan Pasar Renteng, tapi tidak tahu ini atau Pasar Renteng atau Pasar Damen. Ya, ini berada di atas Jalan Daendeles, desanya berada di Desa Banjarjo. Ya, dari ujung barat tadi, pol-polan Jalan Daendeles ini tadi ya, kita menuju ke arah timur. Di depan saya sebentar lagi ada perempatan Pasar Renteng, perempatan yang rawan. Kenapa jalan ini sepi? Saya sebutkan tadi karena di sebelah selatan jalan ini sekitar 1 kilo ya, itu ada jalan CLSS. Nah, ini yang kalau ke kanan ke Pantai Bopong. Nah, ini orang sudah bawa renteng. Nah, ini perempatan yang bahaya di situ. Nah, ini kita tidak lagi di atas jalan Daendeles ya, bukan lagi di atas jalan Daendeles, tapi di atas jalan Bopong ya, jalan Pantai Bopong. Posisi saya ke utara, ke arah Pasar Puring. Posisi desanya di atas Desa Banjarjo. Sekarang saya menuju ke arah utara, ke arah kota kecamatan Puring. Ya, ini masih di areal pedesaan Desa Banjarjo. Ini tentu jalan kabupaten ya, jalan kabupaten karena jalan yang menuju dari kota kecamatan ke arah pantai. Ya, sebentar lagi di depan saya sepertinya sudah mulai agak tampak gedung-gedung. Nah, ini gedung pertokoan, pasar tepatnya adalah pasar ya, Pasar Puring ya. Kalau pasaran ini harinya di sini Jumat sama Selasa. Tentu ini karena bukan pasaran lengang ya, lengang. Nah, Pasar Puring ini sejatinya didesain untuk pasar ikan sebetulnya. Di depan pasar biasa, di bagian belakang ini pasar ikan, karena Puring melihat kondisinya adalah dekat dengan pantai dan TPI tempat pelelangan ikan. Ini saya berada di belakang Pasar Puring. Lengang memang, karena memang bukan pasaran. Ya, ini Pasar Puring. Sebelah kanan saya itu adalah pertokoan, unit-unit pertokoan yang memang belum laku ya, atau mungkin ditutup karena bukan pasaran. Ini saya berada di sebelah utara Pasar Puring. Nah, ini kita berada di jalan Bopong ya. Kita posisi menuju ke arah kota kecamatan, atau tepatnya saya akan menuju ke Tugu Pertigaan Puring. Sebelah kiri saya ada Masjid Puring ini. Ya, kanan kiri saya sudah ada pertokoan banyak sekali. Nah, di depan saya ada Tugu Puring ya. Tugu Puring itu. Tugu Puring di situ, di sebelah kirinya ada Polsek Koramil. Kalau terus saja ada alun-alun Puring ya, alun-alun kecamatan. Itu yang berada di sebelah kanan tingkat itu adalah puskesmas. Itu adalah Polsek ya, sebelah kiri saya. Ini adalah tugunya. Nah, itu adalah puskesmas. Nah, ini kita berada di atas jalan kabupaten, Jalan Puring Petanahan. Ini posisi saya ke arah timur ya. Arah timur, kanan saya itu tadi adalah SD 1 Siti Adi. Tepatnya tidak lagi di atas Desa Banjarjo, tapi sekarang berada di atas Desa Siti Adi ya. Siti itu tanah, Adi itu yang berharga. Berada di atas Desa Siti Adi di Kecamatan Puring, masuknya Kecamatan Puring. Ini adalah jalan kabupaten yang menghubungkan antar kecamatan, yakni Jalan Puring Petanahan. Kalau ke timur terus sekitar berapa kilo ya, 10 kilo mungkin ya ada ya, menuju ke kota kecamatan Petanahan. Tapi kita tidak akan menuju ke kota Petanahan hari ini. Kita akan mencoba untuk masuk sedikit ke kiri, ke sebuah sentra peternakan sapi PO.
Ya, kita akan coba melihat bagaimana kondisi peternakan. Nah, ini sudah ada papan nama sapi PO ini. Ya, kita masuk jalannya, jalan setapak yang dicor ya. Desanya di Desa Setiati. Ya, ini jalannya bersih ini, Pak. Habis disapu ini. Kegiatan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua-tua, yang sudah nenek-nenek, kakek-kakek biasa menyapu jalan. Kemudian sampailah kita ke lapangan. Ya, ke lapangan. Di sini ramai orang menjemur padi karena memang sudah panen. Di bulan Januari, awal Februari ini sudah panen ini. Ya, jalannya, waduh, karena ini memang bukan jalan ini lapangan ini. Yang kalau hujan memang becek. Ya, biasa lapangan desa. Ya. Ya, kita memilih jalan yang lumayan keras untuk dilalui. Waduh, ini banyak orang mulai menjemur di bulan Februari, awal Februari. Sudah panen ya. Itu ada patung sapi di tengah-tengah alun-alun. Bukan alun-alun, ini lapangan Desa Setiati. Kita masuk ke sentra. Wah, ini juga buat jemur juga. Ya, kita sampai di sini. Beberapa tulisan sudah memang tidak terlihat ya karena sinar matahari. Ya, sampai kita di sini. Sentra penggemukan ya, ini sapi tentu dijaga ya oleh masyarakat. Dan ada pengelolanya di sini. Itu ada gedung mini teater untuk memplay video-video dokumentasi tentang. Nah, ini sapinya. Sapinya sebenarnya banyak ya, kebanyakan sapi perempuan di sini. Jadi sapi dikemukan, kemudian dikawinkan, kemudian hamil, lahir, kemudian keluar anak. Kemudian setelah itu anaknya ini jual gitu ya. Oke, kita naik. Karena ini ada tangga, ini ada jalan layang, penyeberangan JPO, jembatan penyeberangan orang. Iyalah orang, bukan kendaraan, tidak bisa. Ini ada jeruk. Ini hati-hati ya, karena memang sudah keropos, ini sudah lama banget, ini sudah hampir ada berapa tahun ya, 10 tahun ada ini. Ini jalan jalan Desa Setiati untuk jalan orang-orang mau ke sawah atau ke ladang. Ini ladang di tengah desa ya, ada sawah. Itu di sebelah kiri saya ada sawah koko, itu terlihat juga dari kejauhan. Ada ibu-ibu mau ke sawah, ke ladang. Dan di sebelah kanan saya tampak gedung kandang sapi. Nah, itu di sebelah kiri saya zoom ini ya, padi koko, ada beberapa pohon jeruk mungkin. Wah, ini saya mencoba untuk cari kualitas gambar yang baik ya. Terima kasih sudah menyaksikan ini. Nanti kita akan menyaksikan jalan berikutnya. Yuk, kita mau turun dulu ya. Mau turun menyaksikan sapi. Ada anak sapi nanti ya. Ada anak sapi. Terima kasih.